Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajilan ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian Sabtu pagi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita datang ke tempat ini dengan niat untuk mencari ilmu. Semoga Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang mentadaburi beberapa fungsi hujan dalam pandangan Islam. Semoga tema ini relevan dengan kondisi kita pada saat ini, di mana sekarang dalam suasana agak gerimis dan juga kita berada di bulan Januari yang kadang orang memaknainya dengan hujan sehari-hari, dikarenakan intensitas hujan pada bulan ini cukup tinggi. Jamaah sekalian, hujan itu merupakan salah satu di antara karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya wajib untuk mensyukurinya. Namun ternyata ada sebagian orang yang justru mencela atau mencaci maki turunnya hujan. Dan itu akan menyakitkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan hujan tersebut. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salah satu hadis qudsinya, di mana Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahru biyadil lail biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Allah mengatakan yu'zini ibnu Adam, anak Adam manusia menyakiti aku. Mengapa? Yasubud dahra, karena dia mencaci maki atau mencela masa. Termasuk di dalamnya adalah waktu dan juga musim.
Jadi mencela musim itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki musim tersebut. Bagi kita hanya ada dua musim, asyita was-saif. Syita adalah musim penghujan, as-saif adalah musim panas. Kita tidak punya rabi atau musim semi ataupun kharif, musim gugur. Nah, terkait dengan dua musim yang kita miliki ini, kadang di antara manusia ada yang suka mencela. Ketika berada di musim panas misalnya, ada orang mengatakan di mana-mana panas. Di dalam rumah panas, apalagi di luar panas, apalagi di luar rumah, lebih panas lagi. Sehingga merasa tidak nyaman dengan kondisi musim kemarau yang mungkin berkepanjangan. Ketika datang musim penghujan juga dicela. Hujan terus, hujan lagi. Sehingga mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas. Di mana-mana becek. Belum lagi kalau nanti terjadi banjir dan lain sebagainya. Ketika musim kemarau, kemudian tiba-tiba turun hujan, dikatakan udan ketek. Jadi banyak manusia yang suka mencela masa, mencela waktu, termasuk mencela musim. Terkait dengan masalah ini juga ada di antara manusia yang suka mencela waktu, misalnya mereka menganggap tanggal 13 itu adalah hari sial. Ya. Sehingga mereka takut mengadakan acara pada tanggal 13, dianggapnya nanti akan membawa kesialan. Termasuk juga angka 13 seringkali dianggap sebagai angka sial. Padahal bagi orang Mesir kuno, angka 13 itu adalah angka yang membawa keberuntungan. Bahkan bagi sebagian pegawai itu tanggal yang dinanti-nanti, karena ada gaji 13. Itu bukan membawa sial, tapi membawa cuan untuk bisa mendapatkan gaji 13 itu. Tetapi ada sebagian orang yang menganggapnya sial. Karena ini kembali kepada mitos, kepercayaan yang tidak berdasar. Apa mitosnya? Mitos kenapa tanggal 13 dianggap sebagai tanggal sial. Dalam mitologi Nordik, artinya kumpulan mitos-mitos, itu dikatakan bahwa Loki, yaitu dewa kehancuran, itu datang pada urutan yang ke-13 pada waktu para dewa mengadakan pesta. Dan itu mengakibatkan salah satu dewa mereka, yaitu yang bernama Baldur, dewa cahaya, itu terbunuh. Itu dalam mitologi Nordik. Kemudian dalam Alkitab, dalam Bible, dikatakan bahwa Yudas Iskariot yang dianggap telah mengkhianati Yesus itu juga datang pada urutan ke-13 pada pertemuan terakhir mereka. Jadi karena terkait dengan urutan ke-13 yang mendatangkan kesialan bagi mereka, sehingga timbullah mitos bahwa angka 13 ini adalah angka sial. Bahkan ada juga gedung-gedung bertingkat, ya, katakanlah punya 20 tingkat, itu tidak ada lantai 13-nya. Habis lantai 12 langsung lantai 14, tidak ada lantai 13.
Termasuk kamar-kamar hotel, ada yang begitu. Habis kamar 12 langsung kamar 14, nggak ada kamar 13. Karena dianggapnya 13 adalah angka sial bagi mereka. Sebetulnya bukan angka 13 toh. Angka 3 itu dianggap angka sial bagi orang Jepang dan orang Vietnam. Sementara angka 4 itu adalah angka sial bagi orang-orang Cina. Karena dalam bahasa Cina, dalam segi pengucapannya, 4 itu sama atau mirip dengan kata Cina yang berarti kematian. Sehingga angka 4 dianggap angka sial bagi orang Cina. Sementara angka 6 itu dianggap sial untuk orang-orang dari India. Angka 9 dianggap sial oleh orang-orang Jepang. Jadi itu semuanya kembali kepada mitos. Itu kembali kepada mitos. Jadi intinya Allah merasa tersakiti ketika ada manusia yang mencaci maki masa, mencaci maki musim. Apakah musim panas, apakah musim penghujan. Dan Allah mengatakan di sini wa anad dahru, dan akulah pemilik masa itu. Jadi ketika seseorang mencaci maki musim panas ataupun musim penghujan, sesungguhnya dia telah mencaci maki zat yang memiliki musim itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadil amru, kata Allah, di tanganku lah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengatur terjadinya pergantian antara malam dan siang. Jamaah sekalian, ternyata yang dilarang itu tidak hanya mencaci maki hujan, termasuk mencaci maki angin. Karena ada relevansi yang kuat antara angin dan hujan. Karena biasanya sebelum turun hujan itu ada hembusan angin yang dinamakan busyra. Angin yang membawa kabar gembira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Makanya dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Ada sebagian orang yang merasa tidak senang ketika angin bertiup dengan kencang, karena dianggapnya akan bisa membawa debu dan kotoran sehingga mengotori teras rumah kita misalnya. Belum lagi kalau sampai terjadi angin puting beliung, ya, angin topan dan lain sebagainya. Padahal angin itu banyak mendatangkan manfaat. Makanya kita dilarang untuk mencaci maki angin. Kita ambil contoh misalnya dalam proses polinasi ataupun penyerbukan secara alami. Angin itu punya fungsi dalam rangka memindahkan serbuk sari ke kepala putih. Ya, serbuk sari dari jantan ke putih sari betina. Sehingga terjadilah polinasi penyerbukan. Tanpa bantuan angin, maka banyak pohon-pohon yang tidak bisa melakukan penyerbukan. Makanya Nabi melarang kepada kita untuk jangan sampai mencaci maki ataupun mencela angin. Karena di sini ada keterkaitan yang kuat ya antara angin dengan hujan. Maka baik mencela hujan ataupun mencela angin itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian, dan mencela ataupun mencaci maki ini erat kaitannya dengan dosa yang ditimbulkan oleh lidah. Makanya dalam surah Al-Ahqaf ayat 18 Allah ingatkan kepada kita lewat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap melainkan ada dua malaikat yang mengawasinya, yaitu raqib dan atid, yang akan mencatat
semua perkataan kita, baik atau buruk. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad juga mengingatkan kepada kita untuk betul-betul menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh asal ngomong, tidak boleh asal berbicara, apalagi mengatakan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, termasuk mencela dan mencaci maki. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengatakan perkataan yang diridhoi oleh Allah, perkataan yang baik. La yulqi laha balan, yang dia tidak memperdulikannya. Dia tidak menyadari kalau itu adalah perkataan yang baik. Apa dampaknya? Yarfa'ullahu biha darajatin, maka Allah mengangkatnya sampai beberapa derajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sementara ada lagi seorang hamba yang mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah, perkataan yang tidak baik, termasuk mencela dan mencaci maki, memfitnah, menghina dan lain sebagainya. La yulqi laha balan, yang dia tidak memperdulikannya. Mungkin dia tidak sadar bahwa ucapannya adalah tidak baik. Apa dampaknya? Yahwi biha fi jahannam, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Maka lewat hadis ini Nabi kita Muhammad berpesan untuk menjaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Karena ada ungkapan yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu sangat-sangat ditentukan bagaimana dia dalam menjaga lidahnya. Ketika orang mampu menjaga lidahnya dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia selamat. Kalau tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik, dia akan celaka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ada ungkapan yang lain yang mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jumuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil, akan tetapi bahaya serta dosa yang ditimbulkannya sangat besar sekali. Panjang lidah manusia itu rata-rata antara 7,5 sampai 8,5 cm. Silakan kalau tidak percaya diukur sendiri. Itu rata-rata. Dan rekor lidah terpanjang itu 10,1 cm. Jadi ukurannya kecil. Akan tapi dibalik ukurannya kecil itu punya dampak yang luar biasa, bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Ada mungkin dua sahabat karib gara-gara salah omongan tersinggung kemudian bertengkar. Bahkan mungkin bisa saling bunuh gara-gara lidah yang tidak terkontrol dengan sebaik-baiknya. Maka kita diingatkan lewat sebuah syair, ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thuban. Wahai manusia, jagalah lidahmu. Jangan sampai lidahmu menyengatmu. Innahu syu'ban. Karena sesungguhnya lidahmu itu bagikan ular yang sangat berbisa. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga, mengendalikan lidah kita dengan sebaik-baiknya. Innas sukuta salamatun wala rubbama zara'al kalamu adawatan wa dhiraran.
Fa in nadimta ala sukutika maratan falatan damanna alal kalami miraran. Dikatakan sesungguhnya diam itu akan mendatangkan keselamatan. Sementara berapa banyak ucapan-ucapan yang tidak terkendalikan itu bisa menghadirkan adawah, permusuhan, wadhiraran, dan juga kemadharatan. Jika Anda menyesal sekali atas sikap diammu, maka Anda akan menyesal berkali-kali atas ucapanmu. Maka pesan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena diam itu akan menyelamatkannya. Jadi kita ulang kembali bahwa sesungguhnya dosa yang ditimbulkan dari mencaci maki, apakah hujan, apakah musim, itu akibat daripada lidah yang tidak terkendalikan, terjaga dengan sebaik-baiknya. Itulah poin pertama yang kita bahas terkait dengan larangan untuk mencaci maki hujan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang beberapa fungsi hujan dalam pandangan Islam. Di sini kita akan sampaikan kurang lebih ada 5 fungsi. Ada 5 fungsi hujan dalam pandangan Islam. Fungsi yang pertama daripada hujan adalah untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya lewat surah Fussilat ayat 39 yang berbunyi, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, annaka taral arda khashi'ah. Sesungguhnya engkau melihat tanah itu gersang, kering, tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka ketika kami Allah menurunkan hujan pada tanah yang kering dan tandus itu, ihtazzat wa rabat, maka tanah itu bergerak dan menjadi subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkannya, menghidupkan tanah yang mati dan kering tadi, la muhyil mauta, sungguh kuasa untuk menghidupkan kembali al-mauta yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi mahallu syahid min hadhil ayah adalah innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah yang mati ini lewat air hujan adalah zat yang nantinya akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati untuk selanjutnya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Yang kedua adalah surah Al-Hajj ayat 63. Allah berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra innallaha latifun khabir. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, annallaha anzala minas sama'i ma'a, sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit. Apa dampaknya? Fatusbihul ardu mukhdarra, maka dengan hujan itu bumi menjadi hijau.
Bumi hijau itu lambang adalah dari sebuah kesuburan, sehingga tanah yang tadinya gersang dan tandus menjadi subur. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha latif, maha lembut, khabirun lagi maha waspada. Itulah dua ayat yang menjelaskan fungsi pertama daripada hujan adalah untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Dan sesungguhnya fungsi yang pertama ini akan lebih terasa lagi dampaknya kalau kita mau mengamati cara menanam tanaman lewat metode hidroponik, di mana dalam sistem hidroponik bercocok tanam tidak menggunakan media tanah atau kokopit atau yang lainnya, tetapi hanya menggunakan media air yang kemudian diberikan nutrisi yang biasanya dikenal dengan nutrisi AB-mix, nutrisi A dan B yang dimix, yang dicampur, yang di dalamnya mengandung semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu dengan berbagai macam sistemnya. Ada yang menggunakan sistem WIC, itu yang paling dasar dalam hidroponik. Ada yang menggunakan sistem rakit apung, ada lagi sistem NFT, ada lagi sistem DBS, Dutch Bucket System, ataupun aquaponik, ataupun vertikultur. Itu macam-macam sistem dari cara menanam menggunakan metode hidroponik. Kalau kita amati sistem hidroponik, itu lebih meyakinkan kepada kita bagaimana air itu bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata tanpa dengan menggunakan media tanah, dengan diberi nutrisi yang mencukupi, itu tanaman bisa tumbuh dengan suburnya. Maka inilah fungsi pertama daripada air hujan, yaitu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam pepohonan yang semuanya itu merupakan rezeki bagi umat manusia dan makhluk Allah yang lainnya, hewan-hewan dan yang lainnya juga. Jamaah sekalian, adapun fungsi yang kedua daripada air hujan adalah sebagai sumber minuman bagi makhluk hidup, baik manusia, binatang ataupun makhluk yang lainnya. Apalagi manusia, 60% tubuh manusia itu berupa cairan. Jadi sebagian besar tubuh manusia itu berupa cairan, termasuk di dalamnya adalah air. Maka kita katakan bahwa air hujan itu merupakan sumber minuman bagi makhluk hidup. Hal ini diantaranya Allah jelaskan lewat surah An-Nazi'at ayat 30 sampai 33. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah menghamparkannya. Setelah bumi ini dihamparkan oleh Allah, sehingga apa? Shalihatun lisukna, layak untuk dihuni. Gambarannya seperti kita membentangkan sajadah. Setelah kita bentangkan, maka layak untuk kita jadikan sebagai dasar dalam kita melaksanakan sholat. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dia Allah membentangkannya. Ini tidak menunjukkan bahwa bumi itu berbentuk datar, ya, karena dulu ada yang beranggapan bahwa bumi itu datar. Jadi dianggapkan, diibaratkan seperti cakram yang ada di tengah air. Dan itu pendapat yang salah, yang sudah banyak ditentang.
misalnya oleh Aristoteles dan yang lainnya sejak zaman dulu. Jadi ketika Allah mengatakan dan bumi setelah itu dia Allah membentangkannya, itu tidak menunjukkan bahwa bumi itu berbentuk datar. Karena kita sama-sama tahu bumi adalah bulat. Setelah Allah membentangkan bumi sehingga layak untuk dihuni, tidak hanya itu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah keluarkan dari bumi itu ma'aha, sumber mata airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Banyak sumber air yang bermunculan dari dalam perut bumi, dan juga tumbuh berbagai macam tumbuhan, tanaman, dan pepohonan. Jadi stabil, tidak gonjang-ganjing. Apa jadinya? Kalau di bumi ini tidak ada gunung, tidak ada pemberatnya, maka bumi akan gonjang-ganjing. Makanya ketika terjadi gunung meletus, maka semuanya bergetar, semuanya bergerak. Karena pakunya itu mengalami masalah, terjadi letusan. Ya. Untuk apa semuanya itu? Allah katakan mata'allakum wali an'amikum. Semuanya itu adalah sebagai sumber kesenangan. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian, wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Jadi itulah fungsi yang kedua daripada air hujan, yaitu menjadi sumber minuman bagi makhluk hidup, ya. Karena ketika hujan turun, kemudian meresap ke dalam tanah, kemudian kita ambil kembali lewat air sumur dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, ada fungsi yang ketiga daripada hujan, adalah sebagai ilustrasi nyata tentang metode Allah dalam membagikan rezekinya kepada makhluknya, terutama manusia. Jadi hujan itu merupakan ilustrasi, gambaran yang nyata bagaimana metode Allah dalam membagikan rezekinya kepada manusia. Ini bisa kita amati bersama lewat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 27 dan 28. Pada ayat yang ke-27 Allah menyatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, dan jika sekiranya Allah melapangkan rizki bagi hamba-hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka manusia akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan atau membagikan rizkinya biqadar, dengan ketentuan Allah, ma yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah tahu si A pantasnya dapat rezeki berapa, si B pantasnya dapat rezeki berapa, si C berapa pantasnya. Jadi semuanya itu biqadar, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin rezeki kita tertukar, karena semuanya telah ditentukan dengan ukuran yang pas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bi'ibadihi khabirum basir, maha waspada dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian pada ayat yang ke-28 Allah menyatakan wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu
wa yansyuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yunazilul ghaitha, yang menurunkan hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Mereka berputus asa karena lama tidak turun hujan, sehingga terjadi kekeringan di mana-mana. Sawah ladang mengering, gagal panen dan lain sebagainya. Sampai mereka harus, katakanlah, melakukan sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diberi hujan. Jadi dialah Allah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa karena lama tidak turun hujan. Wa yansyuru rahmatah, dan dialah Allah yang menebarkan rahmatnya. Rahmatnya adalah hujan. Jadi hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal waliyul hamid, dan dia Allah al-wali, zat yang melindungi, al-hamid, lagi maha terpuji. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan bersama kedua ayat ini, pada ayat yang pertama Allah menyatakan bahwa Allah itu memberikan rizki kepada hambanya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikannya secara sekaligus kepada hambanya. Kemudian pada ayat yang kedua, yang ke-28, Allah juga menyatakan bahwa Allah itu menurunkan hujan secara bertahap kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka relevansinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada manusia secara bertahap dan sekaligus, maka begitu pula keadaannya ketika Allah memberikan rezeki kepada manusia, maka Allah berikan secara bertahap, tidak secara sekaligus. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini, jika seandainya Allah melapangkan rizki kepada hambanya, artinya memberikan rizkinya secara berlebihan kepada manusia, la baghaw fil ardh, maka manusia akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Jadi pertanyaannya begini, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau seandainya jenengan suruh milih, jenengan milih diberi rizki oleh Allah setiap harinya 100.000, atau Allah berikan rizki jenengan selama setahun diberikan buruk pada pemberian yang pertama, pilih mana? Saya yakin kita pasti milih rezeki yang bertahap daripada dikasih buruk. Nih, rezeki kamu selama setahun, berarti 100.000 dikalikan 365 hari, jadinya 36.500.000. Pasti kita akan milih rezeki yang bertahap. Karena Allah tahu kalau manusia pegang uang yang banyak, itu akan bertindak melampaui batas. Uang 36.500.000 boro-boro setahun, sebulan habis. Kalau uang dalam jumlah yang banyak ada di tangan kita, karena tabiat manusia itu boros. Begitu pegang uang sebanyak itu, lihat HP-nya sudah jadul, dia beli HP yang baru, ganti motor yang baru, rumahnya direnovasi, belum setahun, barangkali seminggu habis itu.
Maka ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki kepada hambanya secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Allah katakan biqadar, dengan ketentuan yang pas dan adil dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu ketika manusia pegang banyak uang, dia suka bertindak melampaui batas, tidak bisa mengelola keuangannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya dengan uang yang banyak itu, sehingga habis sebelum waktunya. Maka itu pun berlaku ketika Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak sekaligus. Begini gambarannya, seandainya Allah mentakdirkan misalnya dalam setahun Allah akan menurunkan hujan selama 48 kali, masing-masing dengan durasi 1 jam misalnya. Kalau Allah turunkan secara bertahap, insya Allah kita aman. Coba kalau itu digabung jadi satu, kita dikasih hujan 48 jam terus menerus, berarti 2 hari 2 malam kita tenggelam itu. Tetapi Allah bagi itu hujannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak sekaligus. Boro-boro hujan 2 hari 2 malam terus menerus. Baru hujan 1 jam aja sudah banjir di mana-mana. Itulah keadilan, kearifan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Jadi sebagaimana Allah turunkan hujan itu bertahap kepada manusia, maka begitu pula lah ketika Allah membagikan rezekinya kepada manusia, Allah berikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak buruk sekaligus. Karena ditakutkan nanti manusia tidak bisa mengatur keuangannya dengan sebaik-baiknya. Jadi hujan itu dikatakan sebagai ilustrasi, gambaran yang nyata bagi kita bagaimana Allah dalam membagikan rezekinya kepada hambanya, terutama manusia. Maka terkait dengan masalah rezeki ini, kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk beranggapan bahwa Allah terlambat dalam memberikan rezekinya kepada kita. Karena rezeki ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita secara bertahap sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi, la tastabti'ur rizqa. Jangan kamu menganggap bahwa rezekimu datangnya terlambat. Kalau sampai kita merasa terlambat, mungkin barangkali kita belum maksimal dalam bekerja. Karena belum maksimal dalam bekerja, sehingga rezekinya tidak seperti yang kita harapkan. Artinya perlu kita introspeksi. Tetapi jangan suudzon kepada Allah dengan mengatakan Allah terlambat dalam memberikan rezekinya kepada kita. La tastabti'ur rizqa. Fa innahu la yamutal 'abdu hatta ya'tiyahu akhiru rizqin huwa lahu. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan jatah rezekinya yang paling terakhir. Jadi kalau seandainya Allah mentakdirkan si A itu jatah rezekinya dari lahir sampai mati, katakanlah 2 miliar. 2 miliar kurang 1 rupiah dia tidak akan mati. Sampai genap dia mendapatkan rezeki dari Allah 2 miliar, baru dia akan meninggal dunia. Maka pesan Nabi, fa'ajmilu fit talabi, perbaikilah caramu dalam mencari rezeki.
Jangan asal banyak uang tapi tidak tahu dari sumber mana datanya uang itu. Bagaimana caranya? Akhdil halal wa tarkil haram. Hanya mengambil rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu cara memperbaiki mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke fungsi yang keempat daripada hujan, bahwa hujan ini adalah merupakan bagian daripada tentara Allah Subhanahu wa taala yang bisa membinasakan hamba-hambanya yang durhaka dan tidak beriman kepadanya. Contoh konkretnya adalah kita ingat bagaimana Allah membinasakan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir yang super hebat, menenggelamkan semuanya. Di mana kisahnya diantaranya diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12. Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kata Allah, fafatahna abwabas sama', maka kami bukakan pintu-pintu langit, bima'in munhamir, dengan air yang tercurahkan. Allah menggunakan redaksi dengan air yang tercurahkan. Itu berarti airnya seperti digelontorkan begitu. Jadi hujannya amat sangat deras sekali. Ya. Karena Allah menggunakan redaksi dengan air hujan yang dicurahkan. Kemudian wa fajjarnal arda uyuna, dan kami jadikan bumi itu mengeluarkan sumber mata airnya. Banyak sumber mata airnya. Faltaqal ma'u, maka bertemulah air itu. Jadi bertemu air yang dari langit sama air yang keluar dari bumi. Itu kejadian pada banjirnya zaman Nabi Nuh. Jadi air banjirnya tidak hanya dari langit. Dari langit turun hujan yang lebat, dari tanah ngetok begitu. Keluar sumber mata air yang sangat deras sekali. Ala amrin qad qudir, untuk perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu untuk membinasakan kaumnya Nabi Nuh yang ingkar, tidak beriman kepada Allah dan kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh. Dan di antara yang dibinasakan oleh Allah adalah putra Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an. Ya. Karena dia termasuk anak yang durhaka, tidak taat kepada orang tuanya. Dan kisah ini Allah abadikan dalam surah Hud ayat 42 sampai 43. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil-manggil putranya Kan'an. Wa kana fi ma'zil, dan adalah Kan'an pada waktu itu fi ma'zil, di tempat yang jauh, dengan panggilan ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku, naiklah ke dalam bahtera bersama kita. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang yang kafir. Nabi Nuh memanggil putranya Kan'an agar mau ikut naik ke dalam bahtera, agar selamat dari banjir yang super dahsyat itu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa kata putranya?
Kanan mengatakan sa'awi ila jabal. Tidak ayahku, saya akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma, yang akan menghalangiku dari banjir itu. Itu jawaban sang putra. Menolak ajakan ayahnya, dia memilih akan naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Kata Nabi Nuh, pada hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah illa marrahim, kecuali zat yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Kan'an tidak mau menuruti perintah ayahnya, maka akhirnya wahala bainahumal mauju, maka ada gelombang banjir yang besar yang menghalangi antara keduanya. Antara Nabi Nuh dengan putranya dipisahkan oleh gelombang banjir yang sangat besar itu. Fakana minal mughraqin, maka jadilah Kan'an di antara orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang banjir pada zamannya Nabi Nuh, berapa lama hujan turun pada zamannya Nabi Nuh sehingga menimbulkan banjir yang sebesar itu? Dalam kita bayangkan, hujan turun 40 hari siang dan malam tanpa henti, sehingga menimbulkan banjir yang super dahsyat. Dan banjir itu berlangsung selama 150 hari. Kita banjir sehari udah nggak nyaman, ini banjirnya selama 150 hari. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya antara 6 sampai 7 meter di atas puncak bukit yang paling tinggi. Berarti bumi ini tenggelam semuanya. Yang tidak naik ke bahteranya Nabi Nuh, dia akan mati tenggelam. Yang selamat mereka-mereka makhluk yang naik ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Setelah berlayar selama 150 hari, kemudian banjirnya reda, akhirnya Nabi Nuh dengan bahteranya berlabuh di sebuah bukit yang namanya Judi. Ya, bukit atau gunung Judi itu sekarang letaknya di perbatasan Turki. Namanya Bukit Judi, itu tepat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kisah banjir super dahsyat yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh itu menjelaskan kepada kita fungsi hujan yang keempat, bahwa hujan itu bisa menjadi salah satu tentara Allah yang akan membinasakan hamba-hambanya yang ingkar dan durhaka kepadanya. Oleh karena itulah, maka terkait dengan masalah hujan ini, Nabi mengajarkan banyak doa yang sekiranya untuk kita baca ketika hujan turun. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukannya. Jadi kita mohon kepada Allah agar hujan itu tidak mendatangkan keburukan, tetapi mendatangkan manfaat. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarriha, atau doa yang insyaallah biasa kita baca yaitu Allahumma shayyiban nafi'ah. Berarti kita mohon kepada Allah agar hujan itu mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan musibah ataupun bencana. Itulah dua di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca ketika hujan turun, agar hujan itu mendatangkan manfaat. Jamaah sekalian, kemudian fungsi yang terakhir, yang kelima daripada hujan,
adalah bahwa hujan ini menjadi ilustrasi yang nyata tentang proses kebangkitan manusia kelak pada hari kiamat. Ya, jadi hujan ini menjadi gambaran nyata bagaimana nanti pada hari kiamat Allah akan menghidupkan kembali manusia untuk selanjutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqala suknahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati, dan dialah Allah yang telah menghembuskan angin busyra, angin yang membawa kabar gembira, baina yaday rahmati, sebelum turun rahmatnya, yaitu hujan. Jadi biasanya sebelum turun hujan itu ada hembusan angin, dan Allah namakan itu busyra, angin yang memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, sehingga ketika angin itu membawa sahaban thiqala, awan mendung, suknahu li baladin mayyit, maka kami menggiringnya ke tanah yang mati, tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak subur. Fa anzalna bihil ma', lalu kami Allah turunkan hujan di tanah yang tandus itu. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, maka kami keluarkan dengan hujan itu di tanah yang tandus min kulli thamarat, dari berbagai macam buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, begitulah gambarannya nanti kami Allah akan membangkitkan kembali al-mauta, orang-orang yang telah mati, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran dari hal itu. Jadi lewat ayat ini, ya, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana proses kebangkitan manusia nanti pada hari kiamat. Ya, di sini Allah menjelaskan, pertama Allah kirimkan angin sebagai pertanda turunnya hujan. Kemudian angin itu membawa awan mendung. Kemudian Allah giring awan itu ke tanah yang kering dan tandus. Kemudian Allah turunkan hujan di tempat itu sehingga subur. Kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Pada akhir ayat Allah mengatakan kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah nanti kami Allah akan mengeluarkan orang-orang yang telah mati. Allah akan bangkitkan kembali orang-orang yang telah mati. Gambarannya adalah seperti itu. Nah, untuk lebih memperjelas kandungan daripada ayat ini, ada baiknya kita sampaikan di sini apa yang pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah, untuk lebih bisa memahami makna ayat di atas tadi. Beliau mengatakan ma baina nafkhataini arba'un. Kata Abu Hurairah, jarak antara dua tiupan itu arba'un 40. Ada an-nafkhatul ula, tiupan pertama di mana semua yang bernyawa akan mati. Ada an-nafkhatul tsaniyah, tiupan yang kedua, yang mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jarak antara keduanya dikatakan arba'un 40. Ini para sahabat bertanya, ini maksudnya 40 apa?
Qalu ya Aba Hurairah arba'una yauman. Sehingga mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah maksudnya adalah 40 hari? Qala abaitu. Beliau mengatakan abaitu, saya menolak berkomentar. Jadi Abu Hurairah tidak berani memastikan maksudnya adalah 40 hari, tidak. Qalu arba'una yauman. Apakah maksudnya 40 bulan? Qala abaitu. Kembali beliau mengatakan saya menolak berkomentar. Qalu arba'una sanah. Mereka kembali bertanya, apakah maksudnya 40 tahun? Qala abaitu. Dia mengatakan saya menolak berkomentar. Mengapa Abu Hurairah tidak berani komentar? Karena yang dia dengar dari Rasulullah hanya 40. Nabi tidak pernah mengatakan apakah hari, apakah bulan, apakah tahun. Itu yang dia dengar dari Rasulullah. Nabi hanya mengatakan jarak antara tiupan yang pertama dan yang kedua adalah 40. Sehingga tidak ada penjelasan apakah hari, bulan, apakah tahun. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yanzilullah minas sama'i ma'an. Ya, jadi setelah jarak antara dua tiupan itu, kemudian Allah turunkan air hujan dari langit. Fayambutuna, maka mereka tumbuh, dalam arti mereka bangkit. Jadi mereka yang telah mati, terkubur dalam tanah, itu yang butuna, tumbuh, bangkit kembali. Dikatakan kama yang butul baklu, sebagaimana tumbuhnya tunas. Seperti kalau kita menyemai benih cabai, benih selada, benih caisin, kemudian kita siram, lama-lama tumbuh. Itu gambarannya. Nanti ketika Allah sudah turunkan hujan, maka yang mati-mati akan bangkit dari kuburnya. Digambarkan kama yang butuh al-baklu, sebagaimana tumbuhnya tunas-tunas pohon itu. Qala walaysa minal insan syai'un illa yabla. Tidak ada sesuatu pun dari manusia kecuali telah hancur. Jangankan dagingnya, tulangnya sudah hancur jadi tanah. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wahuwa ajbu dzanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah, karena dari tulang ekor itulah nanti Allah akan hidupkan kembali manusia yang telah meninggal dunia. Jadi riwayat ini diantaranya menunjukkan akan mukjizat Rasulullah SAW. Dari mana beliau tahu bahwa tulang ekor itu tidak akan hancur? Yang ngajari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tulang boleh hancur, tetapi tulang ekor itu tidak akan hancur. Karena dari tulang ekor itulah nanti Allah akan hidupkan kembali manusia untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman itu, para sahabat hanya meyakini, tidak berani protes. Karena mereka tidak punya ilmu untuk membuktikannya. Tetapi sekarang kita bisa membuktikannya secara ilmiah. Dibuktikan pada sekitar tahun 2003, ada seorang dokter. Dr. Usman Al-Jailani. Dia melakukan eksperimen dengan mengambil 5 tulang ekor kambing. Kemudian dipanaskan dengan suhu yang tinggi sampai berubah jadi arang. Ada lagi yang dilarutkan dalam larutan yang sangat asam. Dan subhanallah, ternyata sel-selnya tidak ada yang mati. Wujudnya sudah berubah seperti arang, tetapi selnya masih hidup. Maka harusnya kita
lebih kuat imannya daripada para sahabat. Sahabat hanya mengimani, tidak bisa membuktikannya secara ilmiah. Dan kita sudah bisa membuktikannya secara ilmiah bahwa tulang ekor itu tidak akan hancur. Karena dari itulah nanti Allah akan hidupkan kembali manusia untuk selanjutnya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, jadi itulah kurang lebih 5 fungsi daripada air hujan. Maka setelah kita mengetahuinya, maka hendaknya kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berikan kepada kita salah satu rahmatnya, yaitu hujan. Dan kita diingatkan jangan sampai mencaci maki atau mencela hujan, karena itu akan menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la danan illa qadaitah, wa la mu'siran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaiji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qadaiha wa yasartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqina wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.